Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, bersama kembali dalam renungan kita hari ini Jumat 9 Agustus 2024 dengan judul Pemerintah Surga. Ayatnya di dalam Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristuslah satu-satunya orang yang tidak berdosa yang pernah tinggal di dunia ini. Namun hampir 30 tahun lamanya ia hidup di antara penduduk Nazaret yang jahat. Kenyataan ini merupakan suatu teguran bagi orang-orang yang mengira bahwa mereka bergantung pada tempat, nasib, atau kemakmuran agar dapat hidup dengan tiada bercacat. Pencobaan, kemiskinan, kemelaratan justru merupakan disiplin yang diperlukan untuk mengembangkan kesucian dan keteguhan. Yesus tinggal dalam rumah tangga petani dan dengan setia serta riang gembira turut memikul segala tanggung jawab rumah tangga. Dahulu ialah pemerintah surga dan malaikat-malaikat dengan gembira melaksanakan segala perintahnya. Kini ia menjadi seorang hamba yang sukarela, seorang anak pengasih dan penurut. Ia belajar bertukang kayu dan dengan tangannya sendiri ia bekerja di bengkel pertukangan bersama Yusuf. Dengan pakaian yang serba sederhana seperti yang dipakai oleh seorang pekerja biasa, ia menjalani jalan-jalan kota kecil itu, pergi dan pulang dari pekerjaan yang sederhana itu. Ia tidak menggunakan kuasa ilahinya untuk mengurangi bebannya atau meringankan pekerjaannya. Sementara Yesus bekerja pada masa kanak-kanak dan masa muda, pikiran dan tubuhnya berkembang. Ia tidak menggunakan tenaga tubuhnya dengan serampangan, melainkan dengan seksama sehingga tetap berada dalam keadaan sehat supaya ia dapat melakukan pekerjaan yang sebaik-baiknya dalam segala hal. Ia tidak mau sembrono dalam menggunakan alat pertukangan sekalipun. Ia sempurna sebagai seorang pekerja, sebagaimana ia sempurna dalam tabiat. Dengan teladan yang diberikannya itu, ia mengajarkan bahwa adalah kewajiban kita untuk menjadi rajin, bahwa pekerjaan kita haruslah dilakukan dengan tepat dan seksama, dan bahwa pekerjaan yang demikian itu mulia adanya. Pergerakan badan, mengajar tangan supaya berguna, dan melatih orang muda supaya turut memikul beban kehidupan, memberikan kekuatan tubuh, serta mengembangkan setiap tenaga. Semuanya harus mencari sesuatu untuk dilakukan yang akan berfaedah bagi dirinya sendiri dan menjadi pertolongan bagi orang lain. Allah telah menentukan pekerjaan sebagai suatu berkat, dan hanyalah pekerja yang rajin yang mendapat kemuliaan dan kegembiraan hidup sejati. Perkenanan Allah terletak pada jaminan penuh kasih atas anak-anak dan remaja yang dengan senang hati mengambil bagian dalam tugas-tugas rumah tangga, menolong ibu dan bapa dalam tanggungannya. Anak-anak yang seperti itu akan pergi keluar dari lingkungan rumah tangga dan kemudian menjadi anggota masyarakat yang berguna. Renungkan lebih dalam. Jika Yesus, pemerintah surga, bersedia menjadi seorang manusia, mengorbankan hidupnya untuk umat manusia yang telah jatuh, memberikan teladan baik dalam tabiat dan tingkah laku, apakah yang rela saya serahkan untuk dia hari ini? Saudara yang kekasih, terpujilah Tuhan atas pekabaran yang sangat indah menjadi bagian kita, terkhusus bagi anak-anak, orang-orang muda dalam hidup rumah tangga, di dalam gerejanya. Ini menjadi satu pelajaran yang penting. Bagaimana kehidupan Yesus sebagai manusia yang sederhana meninggalkan surga, di mana dia sebagai raja yang dapat memerintah semua malaikat-malaikat dalam melakukan segala sesuatunya. Bahkan sesungguhnya pada saat dia berada di dunia jadi manusia, dia juga sesungguhnya dapat melakukan kuasa, tetapi dia tidak melakukannya untuk segala kegiatan pekerjaan dan bahkan kesulitan kesusahan yang dihadapi. Maka dia mengandalkan untuk tetap berserah kepada Tuhan. Saudaraku, sungguh luar biasa. Bagaimana Yesus hidup dalam kesempurnaan, tidak bercacat, tidak berdosa, bukan oleh karena lingkungannya yang baik, tetapi justru di tengah-tengah lingkungan yang jahat pun, di tengah-tengah lingkungan yang susah, sulit, justru itu menjadi satu pembentukan untuk tabiat. Demikian juga menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana Yesus dapat melakukannya dengan bergantung kepada Tuhan. Pertolongan kuasa Roh Kudus tetap menjadi bahagiannya. Maka tentu kita juga dapat melakukannya. Kita tidak sempurna, tetapi kita akan dapat dikuatkan untuk hidup melakukan
yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah harapan-harapan ini selalu ada dalam hati kita, dan kuasa Roh Tuhan akan menolong kita senantiasa, sehingga pada saat Yesus datang kita akan didapati sempurna di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kehadirat-Mu yang kudus dan mulia. Oleh karena pekabaran ini sangat meneguhkan iman kami Tuhan. Kehadiran Yesus di dalam dunia ini menjadi contoh, menjadi teladan kehidupan. Dan bahkan ya Tuhan sempurna di dalam dia melakukan tanggung jawabnya, harapan kerinduannya untuk menebus kami manusia. Ya Bapa, biarlah kiranya kesempurnaan yang dia lakukan dalam pertumbuhan, perkembangan, baik secara fisik, mental, dan juga di dalam pertumbuhan hubungan dengan Bapa di sorga, Bapa, itu menjadi contoh teladan bagi kami juga ya Bapa. Biarlah kami tetap bergantung, terutama ya Tuhan pelajaran ini menolong juga anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, sehingga mereka akan bertambah besar dan semakin dikasihi oleh manusia, terlebih dikasihi oleh Tuhan. Berkatilah ya Bapa anak-anak kami supaya mereka menjadi anak-anak yang setia, supaya mereka juga meraih harapan cita-cita mereka, tapi semua itu membuat mereka juga tetap ada dalam kebenaran-Mu. Berkatilah rumah tangga ya Bapa dalam berbagai tantangan pencobaan di akhir zaman ini. Begitu banyak rumah tangga yang akhirnya Bapa harus menyerah dalam kehidupan perceraian. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, teguhkan dan kuatkan, sehingga melalui hadiran Tuhan akan membuat mereka dapat berbahagia. Berkati juga gereja Tuhan ya Bapa, supaya gereja-Mu dapat menjadi satu sarana dan juga wadah untuk dapat meneguhkan iman, menguatkan iman kesetiaan daripada umat-umat Tuhan. Bapa, begitu banyak juga umat-umat-Mu yang berada dalam lemah iman, Tuhan yang akan teguhkan, yang sakit Engkau pulihkan ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Kau akan membukakan tingkap langit, curahkan berkat dalam segala usaha tangan pekerjaan umat-Mu, sehingga kebutuhan dan keperluan selalu terpenuhi. Bapa, terima kasih untuk segala janji berkat-Mu. Bila mana hari ini umat Tuhan yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun mereka, biarlah berkat khusus Tuhan hadirkan, kesehatan dan panjang umur. Semoga kasih yang sama juga menjadi bagian kami. Mengampuni dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.